Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, program studi perbankan syariah kelas 2A, yang beranggotakan saya sendiri, Wanda Dwi Lestari, absen 3, dengan NIM 205231003. Yang kedua ada Fitria Rahmadani, absen 9 dengan NIM 205231009. Yang terakhir ada Dika Ayu Lestari, absen 13 dengan NIM 205231013. Saya di sini akan menjelaskan mengenai istishab dan qaul sahabi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang istishab. Pengertian istishab. Secara bahasa, istishab berasal dari bahasa Arab yang bermakna adanya hubungan perkawinan. Sedangkan secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Selain itu, terdapat pendapat lainnya mengenai istishab, yakni menurut Al-Asnawi, istishab adalah penetapan hukum berdasarkan adanya sesuatu pada masa kini. Lalu ada menurut Abdurrahman, istishab adalah dugaan dalam hukum pembuktian sehingga suatu keadaan masalah yang diketahui pada masa lalu terus ada sampai kebalikannya dapat terbukti. Sedangkan pengertian lain istishab yaitu menurut Al-Syaukani. Menurut ia, istishab adalah apa yang telah ditetapkan pada masa lalu, pada dasarnya masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang, selama tidak didapati sesuatu yang mengubahnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya istishab adalah penetapan hukum atas sesuatu berdasarkan ketetapan hukum yang terdahulu, sampai adanya dalil yang dapat membuktikan perubahan hukumnya. Selanjutnya, macam-macam istishab. Yang pertama ada istishab hukm al-ibahah al-asliyah, yaitu menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya, seluruh pepohonan yang ada di hutan merupakan milik bersama manusia, dan masing-masing berhak menebang dan mengambil, lalu memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai pada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik orang. Yang kedua ada istishab al-baro'at al-asliyat, yaitu kontinuitas hukum dasar ketiadaan berdasarkan argumentasi rasio dalam konteks hukum-hukum syar'i. Maksudnya di sini yaitu memberlakukan kelanjutan status ketiadaan dengan adanya peniadaan yang dibuat oleh akal lantaran tidak adanya dalil syar'i yang menjelaskannya. Contohnya, hukum wudhu seseorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Lalu yang ketiga ada istishab al-umumi, yaitu istishab terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya. Dan istishab dengan nas selama tidak ada dalil yang nas atau yang membatalkannya. Contohnya, kewajiban puasa yang berlaku bagi umat sebelum Islam tetap wajib bagi umat Islam, selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Lalu ada istishab an-nashi, yaitu istishab pada kondisi sekarang dalam menentukan status hukum pada masa lampau. Sebab istishab pada bentuk-bentuk sebelumnya merupakan penetapan
sesuatu pada masa kedua berdasarkan ketetapannya pada masa pertama lantaran tidak ditemukannya dalil secara spesifik. Contohnya, yaitu kasus adanya seseorang yang sedang dihadapkan pertanyaan. Misalnya, apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini? Padahal kemarin ia benar-benar melihat Muhammad di sini, maka ia jawab benar, ia berada di sini kemarin. Lalu ada istishabul madhi bilhali, yakni menetapkan hukum yang telah lalu sampai kepada masa sekarang, yaitu istishab terhadap hukum yang dihasilkan dari ijma dalam kasus yang dalam perkembangannya memicu terjadinya perselisihan pendapat. Contoh, kasus orang yang bertayamum dalam pertengahan sholat melihat air. Menurut ijma, ditetapkan sholatnya tidak batal. Keabsahan sholat itu ditentukan sebelum melihat air. Hal ini menunjukkan pula pada keberlanjutan ketetapan hukum sampai ditemukan adanya dalil yang menunjukkan batalnya penetapan tersebut. Prinsip istishab. Para ulama ushul menetapkan beberapa kaidah umum yang didasarkan pada metode istishab. Yang pertama, asal sesuatu itu adalah ketetapan yang telah ada menurut keadaan semula, sehingga terdapat ketetapan sesuatu yang mengubahnya. Yang kedua, asal segala sesuatu adalah kebolehan. Yang ketiga, apa yang tetap karena keyakinan tidak akan hilang karena keraguan. Dan yang keempat, asal pada manusia adalah kebebasan. Kehujuan istishab. Para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang kehujaan atau kehujuan istishab. Yang pertama ada ulama Hanafiyah yang menetapkan bahwa istishab itu dapat menjadi hujah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda dengan penetapan hukum semula, bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Yang kedua ada ulama mutakalimin atau ahli kalam, bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya adil. Jadi menurut mereka istishab bukan dalil karenanya menetapkan hukum yang ada di masa lampau berlangsung terus untuk masa yang akan datang. Berarti menetapkan suatu hukum tanpa dalil. Hal ini tidak dibolehkan syara. Yang terakhir ada ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah, bahwa istishab bisa menjadi hujah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada yang adil mengubahnya. Kehujuan istishab menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah, yaitu orang hilang berhak menerima pembagian warisan. Pembagian warisan dari ahli warisannya yang wafat dan bagian ini disimpan sampai keadaannya bisa diketahui. Apakah masih hidup sehingga harta waris itu diserahkan kepadanya atau sudah wafat sehingga harta warisnya diberikan kepada ahli waris lain. Pengertian kaul sahabi. Kata kaul adalah masdar dari kala yaqulu kaulan, yang arti masdar tersebut adalah perkataan. Sedangkan kata sahabi artinya adalah sahabat atau teman. Jadi yang dimaksud dengan qaul sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu hukum di mana hukumnya tidak berlaku secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya, yaitu adalah opini para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama baik berupa fatwa atau ketetapan hukum. Sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang berada di sahabat tersebut. Jadi, qaul al-sahabi merupakan pendapat hukum yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa orang sahabat Nabi tentang suatu hukum cara yang ketentuannya tidak terdapat pada nas. Yang dimaksud dengan sahabat menurut para ulama usul fikih
adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman, peringatan, serta mengikuti dan hidup dalam waktu yang panjang. Sedangkan menurut Muhammad Ajaj Khotib, sahabat adalah setiap orang Islam yang hidup bergaul dengan Rasulullah dalam waktu yang cukup lama dan menimba ilmu yang melayani, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak lagi. Lalu menurut pandangan Imam Syafi'i, qaul sahabi adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, kekurangan hukum masalah-masalah yang tidak diatur di dalam nas baik Al-Quran maupun Sunnah. Macam-macam qaul sahabi. Menurut pandangan Abu Zarah, fatwa sahabat bisa terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, suatu berita yang didengarnya dari Nabi, yaitu apa yang disampaikan sahabat itu adalah suatu berita yang didengarnya dari Nabi, namun ia tidak menjelaskan bahwa berita itu sebagai sunnah. Yang kedua, sesuatu yang dia dengar dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi, yaitu apa yang disampaikan sahabat itu sesuatu yang dia dengar dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi, tetapi tidak ada penjelasan dari orang tersebut bahwa yang didengarnya itu berasal dari Nabi. Yang ketiga, apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang orang lain tidak memahaminya. Yang keempat, ada sesuatu yang sudah disetujui oleh lingkungannya, yaitu apa yang disampaikan sahabat itu adalah sesuatu yang sudah disetujui oleh lingkungannya, namun yang menyampaikannya hanya sahabat tersebut seorang diri. Yang kelima, ada apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahamannya atas dalil-dalil, karena kemampuannya dalam bahasa dan penggunaan dalil lafaz. Kedudukan qaul sahabi. Yang pertama ada pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal pikiran. Nah, pendapat semacam ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin, karena yang dikatakannya tidak boleh tidak berasal dari Nabi. Yang kedua ada pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat semacam ini menjadi hujah bagi kaum muslimin, karena pendapat tersebut merupakan ijma sahabat. Yang ketiga, ada pendapat sahabat itu hasil ijtihadnya sendiri, sedangkan di antara sahabat ada yang tidak sepakat dengan pendapat itu. Nah, pendapat sahabat seperti inilah yang diperselisihkan kehujahannya di kalangan ulama. Yang terakhir mengenai qaul sahabi, yaitu ada kehujuan qaul sahabi. Maksud kehujuan atau kehujahan di sini adalah kekuatan yang mengikat untuk dijalankan oleh umat Islam. Yang pertama yaitu ada fatwa sahabat yang bukan berasal dari hasil ijtihadnya, sehingga tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara, baik pendapat itu berupa syara maupun berupa ketetapan hukum. Yang kedua, ada fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka, yang dikenal dengan ijma sahabat. Fatwa seperti ini merupakan hujah dan mengikuti bagi generasi sesudahnya. Yang ketiga, ada fatwa sahabat secara individu tidak mengikat sahabat lain. Oleh sebab itu, tidak jarang para mujtahid di kalangan sahabat berbeda pendapat dalam suatu mujadalah. Yang terakhir, ada fatwa sahabat secara individu yang berasal dari hasil ijtihadnya dan tidak terdapat kesepakatan sahabat tentangnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai istishab dan qaul sahabi. Maaf jika masih ada kekurangan, masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.